Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata pasien Ruqyah. Anakku diganggu jin Katolik sejak bayi. Senin pagi, 2 Oktober 1989, pukul 09.00 di sebuah rumah sakit swasta di Kota Bandung. Lahir seorang bayi perempuan dengan berat badan 2,23 kg. Bayi perempuan itu lahir ke dunia tanpa disaksikan oleh ayahnya, walau hasil dari pernikahan yang sah. Dan bayi itu adalah putriku. Ya, aku melahirkan tanpa ditunggui suamiku. Aku sudah menduga kalau bayi yang kukandung itu perempuan, walau tanpa USG. Namun begitu, aku belum menyiapkan nama. Jangankan menyiapkan namanya, persiapan apapun baru ala kadarnya. Ketika melahirkan, aku tidak begitu surprise. Tak ada perasaan bangga atau bahagia atas kelahiran itu. Yang ada hanyalah perasaan hampa dan tidak percaya atas semua ini. Perasaan tidak percaya atas kenyataan hidup yang telah menimpa diriku. Aku betul-betul shock. Aku mengalami shock berat saat usia kehamilan menginjak 6 bulan. Di saat itu, aku baru sadar bahwa selama ini hidupku telah dikendalikan seseorang. Ketika itu, hidupku seperti robot. Disuruh apa saja, aku selalu nurut. Disuruh menyerahkan kalung yang belum dipakai sejak aku membelinya, menyerahkan uang tabungan, menggadaikan SKPNS, bahkan selalu disuruh pinjam uang ke sana kemari. Padahal selama ini jangankan untuk pinjam uang dari orang lain, meminta uang dari orang tua atau kakakku saja, aku tidak pernah. Saat itu aku sering mengalami kelaparan, padahal dalam keadaan hamil. Seluruh pakaianku pun habis dijualnya, karena sudah tidak ada lagi barang yang bisa dijual. Selama 7 bulan, hidupku di bawah kendalinya. Setelah itu, hidupku ibarat orang yang baru menjalani operasi, baru terasa sakit setelah siuman. Aku pun begitu, setelah sadar bahwa terasa sakit dan kehilangan sesuatu, kehilangan harga diri, kehilangan masa depan, bahkan kehilangan semangat hidup. Aku merasa tak punya harga diri, bentakan diri dari sana sini yang aku terima karena banyak orang yang menagih hutang, sementara aku tidak pernah menggunakan uang itu. Setelah lepas dari kendalinya, aku merasa tidak percaya atas apa yang telah aku alami itu. Aku berlarut dalam ketidakpercayaan, berlarut dalam ketidakmengertian. Kenapa semua ini bisa terjadi pada hidupku? Dalam ketidakstabilan emosi saat itu, doa selalu aku panjatkan, dan hanya dengan kekuatan doalah aku berusaha membangkitkan kembali semangat hidupku. Aku tidak mau berlarut dalam kesedihan. Hidupku harus terus berjalan. Dengan sisa semangat hidupku, aku bangkit. Aku belajar bertawakal. Semua yang telah terjadi, aku pasrahkan padanya. Wallahu a'lam. Dengan apa yang telah terjadi pada hidupku, apa itu musibah, ujian, cobaan, atau hukuman, semuanya aku pasrahkan pada Yang Maha Menilai. Yang aku yakini bahwa apa yang telah terjadi padaku semua atas kehendak-Nya dan dalam genggaman serta izinnya. Sekalipun belum bisa melupakan kejadian itu, aku mulai mencari nafkah. Sedikit demi sedikit, aku mulai bisa membeli perlengkapan bayi. Walau tanpa keluar rumah, aku bisa mendapatkan penghasilan dengan menerima jahitan. Akhirnya, tiba saatnya aku melahirkan. Aku melahirkan dalam kondisi sesak, bukan sesak karena penyakit, melainkan sesak karena menahan rasa dendam. Sebagai seorang muslim, tidak boleh memiliki rasa dendam. Itu yang aku ketahui. Namun, pada kenyataannya, menerapkan pengetahuan pada perasaan tidaklah mudah. Aku dendam pada orang itu, dan aku menganggapnya wajar dan manusiawi. Itu menunjukkan aku sudah tersadar dari belenggu orang yang mengendalikanku selama 7 bulan. Dan orang itu adalah suamiku, ayah biologis dari putri semata wayangku. Hanya Allah yang Maha mengetahui kondisi perasaanku saat menjelang dan pasca melahirkan, 3 malam berbaring di rumah sakit. Setelah melahirkan dengan perasaan hampa sendiri, tanpa ada siapapun di sisiku, tanpa orang yang mencintai dan dicintai.
Hari-hari berikutnya aku lalui dengan perasaan hampa, tidak seperti kaum wanita pada umumnya yang berbahagia dengan kelahiran anak pertama. Aku tidak beristirahat lama setelah melahirkan. Aku harus bangkit mencari nafkah. Walau perasaanku hampa, tetapi aku sangat bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan seorang anak. Aku sangat mencintainya. Putriku, aku jadikan sumber semangat untuk mencari nafkah, bahkan untuk membangkitkan selera makan. Saat itu aku benar-benar tidak berselera makan kalau tidak ingat bahwa aku butuh makan untuk memproduksi ASI. Waktu terus berlalu. Hari berganti menjadi minggu. Minggu pun berganti menjadi bulan. Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan hampa itu pun berganti menjadi rasa bangga dan bahagia. Bayi mungilku mulai tumbuh besar dan sangat lucu. Hari-hariku menjadi hari yang penuh semangat. Aku pun mulai berani untuk keluar rumah. Ketika musibah itu menimpa aku, baru 3 tahun tercatat sebagai PNS golongan 2, menjadi tenaga pengajar di pedalaman sebuah kabupaten di Jawa Barat. Dengan keberanian yang sudah bangkit, aku mulai mengurus kedinasanku ke kantor pendidikan dan kebudayaan, atau sekarang Diknas Provinsi. Aku ingin mengajukan pindah tugas ke tempat orang tuaku tinggal dengan alasan musibah yang telah menimpa. Namun, usahaku tak membuahkan hasil. Hingga kini, aku tidak mengajar lagi. Surat pemberhentian PNS pun tidak aku terima sampai sekarang. Walaupun sayang dengan perjuanganku untuk menjadi PNS, namun status itu aku tinggalkan begitu saja. SKPNS hanya menjadi pajangan dalam album kenangan. Aku tidak lagi mengejar status. Yang ada dalam pikiranku mencari nafkah apa saja, asal halal demi mencukupi kebutuhan putriku yang sudah mulai bisa berjalan dan berbicara. Aku diperingatkan oleh keluargaku, jika anakku menanyakan ayahnya, katakan saja ayahnya sudah meninggal dunia. Pesan itu selalu aku ingat. Aku berharap anakku tidak menanyakan keberadaan ayahnya. Seiring dengan semakin bertambah usianya, pertanyaan itu pun akhirnya terlontar. Kemana papa? Walau tidak tega, namun aku menjawab sesuai pesan keluargaku. Namun jawaban itu justru memancing pertanyaan yang lebih banyak. Sakit apa, Bu? Dikuburnya di mana? Pertanyaan demi pertanyaan terlontar dari mulut mungil putriku di usianya yang kedua tahun. Aku kelabakan dengan serentetan pertanyaan itu. Aku kasihan melihat putriku waktu itu bertanya tentang ayahnya. Pertanyaannya begitu menyayat perasaanku. Seharusnya air mata itu keluar dan meleleh ke pipi. Tapi itu tidak terjadi padaku. Air mataku sudah kering, tak ada gunanya menangisi nasib, dan aku sudah lupa dengan wajah orang yang sudah mengendalikan hidupku selama 7 bulan. Ya, dia memang suamiku, namun aku tidak pernah merasa memiliki dan dimiliki. Jadi, ketika aku kerepotan mengurus anak, aku tak merasa kehilangan dan tak merasa perlu mencarinya. Dan ternyata ia pun tak pernah menengok atau bahkan sekedar mencari keberadaan anaknya. Aku menikah dengan dia pada 22 Januari 1989, setelah sebelumnya bertemu pada 7 Januari 1989 di dalam sebuah bis antar kota menuju Bandung. Siang itu, hari Sabtu, 7 Januari 1989, sepulang mengajar, aku mendapat surat dari kakak perempuanku. Isi surat itu menyuruh aku pulang ke Bandung karena ada urusan yang harus diselesaikan. Di dalam bis, aku duduk bersebelahan dengan seorang bapak. Kami saling berbasa-basi dan ia menanyakan tujuanku, namun aku tak mengira pertemuanku dengannya di dalam bis itu akan menjadi awal kehidupanku yang tidak disangka, tidak dicita-citakan, tidak diminta padanya. Sejak awal berkenalan di bis, aku seperti terhipnotis. Ketika ia menawarkan diri untuk ikut ke rumahku, aku hanya mengiyakan saja. Padahal selama ini aku selalu selektif dan hati-hati bergaul dengan laki-laki, apalagi dengan orang yang baru ku kenal. Sampainya di rumah pun ayahku seperti ikut terhipnotis. Setelah berkenalan sebentar dan berbasa-basi, beliau malah menyuruhku menikah dengannya.
Semua terjadi begitu saja, seperti ada yang mengendalikan kami. Pernikahan itu pun akhirnya berlangsung, sama sekali di luar nalar dan logika. Aku menikah dengan orang yang aku dan keluargaku baru mengenalnya, tanpa tahu asal-usulnya. Sejak saat itu, kehidupanku berubah. Ternyata ia tidak sebaik yang orang tuaku bayangkan. Ia membawaku pergi dari keluargaku. Aku hilang kontak dengan keluargaku selama bersamanya. Hidupku dikendalikan. Aku diperas dan diperalat habis-habisan hanya demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dan setelah tak ada lagi yang bisa ia dapatkan dariku, ia melepaskan aku dalam kondisi hamil 6 bulan. Aku pun kembali ke rumah orang tuaku. Waktuku terjebak dengan rutinitas sehari-hari, mencari nafkah, mengurus rumah, dan mengasuh anak. Aku sudah lupa dengan kejadian yang telah menimpa, lupa dengan wajah orang yang pernah menjadi suamiku dan menjadi ayah biologis dari putriku. Aku menjadi single parent. Saat itu, aku tak berniat sama sekali mencari ayah pengganti untuk putriku. Padahal ketika itu, temanku mau memperkenalkan seseorang yang membutuhkan pendamping hidup. Ia butuh seorang ibu untuk anaknya. Namun aku menolaknya. Saat itu aku sama sekali tak memikirkan soal teman hidup. Pikiran dan perhatianku terfokus pada anak dan mencari nafkah. Aku ingin mendidik dan membesarkan anakku sendiri. Aku ingin mendidiknya agar menjadi anak perempuan yang ikhlas, cerdas, tegar, pintar, sabar, dan mandiri. Aku ingin kelak putriku menjadi wanita ideal yang solihah. Di usia yang ke-8 tahun, putriku bertanya lagi tentang ayahnya. Bu, kira-kira wajah ayah kayak siapa? Ibu nyimpen fotonya. Pertanyaan itu membuatku merasa berdosa karena telah berbohong tentang ayahnya. Namun, aku hanya bisa kasihan tanpa bisa berbuat apa-apa. Fotonya hilang karena kita sudah 2 kali pindah rumah. Kira-kira begitulah jawabanku. Aku memberi jawaban apa adanya karena betul-betul tidak tahu di mana foto pernikahanku. Mungkin sudah dibakar oleh keluargaku. Sejak itu, putriku tidak pernah bertanya lagi tentang ayahnya. Tanpa terasa, putriku sudah besar. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, periang, dan aktif. Di sekolahnya, ia sangat aktif, sering mewakili sekolah untuk perlombaan atau cerdas cermat. Namun, di balik keperiangannya, ternyata ia menanggung beban batin. Suatu hari ia bilang, "Kasihan melihat ibu harus kerja keras. Mungkin kalau ayah ada, ibu gak perlu kerja keras kayak gini." Aku hanya tersenyum pahit mendengarnya, sambil menjawab, "Kaum ibu yang mencari nafkah itu bukan karena tidak punya suami. Banyak kok yang punya suami tapi tetap mencari uang. Itu karena ia memiliki potensi dan ada peluang." Putriku puas dengan penjelasan itu. Aku harus selalu menjelaskan pertanyaan atau pernyataan yang ia lontarkan. Seperti pada suatu hari dia bilang kalau besar nanti ingin pakai jilbab, tapi gak mau jilbab keturunan, ingin jilbab keyakinan katanya. Aku bangga juga bahagia mendengar ia bicara seperti itu. Aku menjawabnya, keyakinan itu tidak akan datang begitu saja, perlu proses, perlu belajar. Aku berpikir bagaimana menindaklanjuti jawabanku itu. Ketika bicara seperti itu, ia masih duduk di sekolah dasar kelas 4. Setelah lulus SD, aku mendaftarkannya di Karisma atau kelompok remaja Muslim Masjid Salman ITB untuk menempatkannya di lingkungan yang islami di samping belajar agama. Ketika masuk Karisma, waktu itu bulan September 2001, usianya 12 tahun, duduk di kelas 1 SLTPN 7 Bandung. Selama mengikuti mentoring di Masjid Salman setiap Ahad pagi, wajah putriku selalu cemberut dan hanya mau memakai jilbab di kawasan wajib jilbab saja, yaitu di sekitar Masjid Salman. Setelah belajar 1 semester di Masjid Salman, aku pun mengevaluasi sendiri. Sepertinya tak ada keikhlasan di hatinya. Lalu aku menawarkan mau daftar ulang atau tidak. Aku bilang kalau tidak ikhlas, tidak usah diteruskan, dan putriku menjawab, "Tidak,
Walau kecewa, namun aku puas dengan jawaban itu. Setidaknya dia telah berkata jujur pada dirinya. Di suatu siang pertengahan bulan Maret 2002, telepon rumahku berdering berkali-kali. Tak ada yang mengangkat karena aku sedang sholat zuhur. Siang itu begitu gelap karena awan hitam yang menyelimuti langit hingga menjadi mendung. Telepon kembali berdering di saat hujan sudah turun. Ternyata itu telepon dari sekolah putriku yang mengabarkan bahwa putriku sakit dan akan segera diantar pulang. Hujan semakin deras, aku mulai gelisah menunggu kedatangan putriku. Apa gerangan yang dirasa sakit? Baru kali ini ia sakit di sekolah. Saat berangkat tadi, ia sehat-sehat saja. Tak ada tanda-tanda sakit. Di tengah derasnya hujan, putriku datang basah kuyup diantar oleh teman-temannya. Kami baru berangkat ke rumah sakit setelah hujan reda. Gejala MAH itu diagnosa dokter. Aku lega mendengarnya keterangan yang disampaikan dokter. Keesokan harinya putriku berangkat sekolah seperti biasa, penuh semangat, penuh tawa. Pembawaannya selalu riang, penuh canda. Keceriaan selalu tampak pada wajahnya. Keceriaannya selalu diakui oleh lingkungan sekitarnya. Sakit perut itu kembali menyerang di bulan April 2002 saat ia sedang belajar di kelas. Kondisinya tidak memungkinkan untuk diantar pulang ke rumah. Aku pun segera ke sekolahnya, lalu membawanya ke rumah sakit terdekat dari sekolah. Tiba di rumah sakit, langsung diperiksa urin. Hasil tes urin tidak menunjukkan gejala apa-apa, normal. Aku pun lega dengan hasil tes itu. Masih di bulan yang sama, dengan tempat yang sama, yaitu di kelas, sakit perut itu kembali menyerang. Karena kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan angkutan umum, maka aku minta pertolongan kakak laki-laki menuju rumah sakit yang sama. Tes laboratorium dilakukan lagi. Kali ini tes darah dan hasil darahnya pun normal. Putriku masuk sekolah keesokan harinya. Tak ada keluh kesah apa-apa selain sakit yang menyerang sesekali, tetapi selalu saat ia sedang belajar di kelas. Dan di awal bulan Mei 2002, sakit perut itu datang lagi saat ia sedang di sekolah. Aku pun segera ke sekolahnya lalu menuju rumah sakit. Kali ini dokter menyarankan untuk dirongsen anggota tubuhnya. Aku pun menjalankan saran dokter itu. Setelah ada hasilnya, tanggal 9 Mei 2002, hasil itu diserahkan kepada dokter. Lagi-lagi aku lega dengan keterangan yang disampaikan dokter. Karena hasil pemeriksaan rongsen pun semuanya bagus, normal, tak menunjukkan gejala apa-apa. Sekalipun aku lega dengan pemeriksaan yang berulang-ulang oleh dokter, aku tetap bingung karena putriku selalu mengeluh sakit perut. Sabtu pagi 10 Mei 2002, saat aku sedang membersihkan rumah, putriku bilang, nanti kalau sudah lulus SMP ingin melanjutkannya ke pesantren. Aku tidak meresponnya karena tengah asyik membersihkan lantai dan kupikir masih lama dia lulus SMP karena saat itu dia baru duduk di kelas 1 SMP. Hari Ahad 11 Mei 2002, aku melihat surat yang belum dimasukkan ke dalam amplop tergeletak di meja belajarnya. Iseng-iseng aku membacanya. Surat itu ditulis putriku untuk kakak sepupunya. Isinya, teh, nanti kalau sudah lulus SMP, C ingin melanjutkan ke pesantren. Malamnya pukul 23.00 saat sakit perut itu menyerang kembali. Putriku mengerang kesakitan. Aku segera menelpon kakak laki-laki karena sudah larut malam dan kondisi putriku tidak bisa berjalan. Berdua dengan kakak, aku membawanya menuju mobil lalu menuju rumah sakit. Waktu menunjukkan pukul 24.00. Hasil-hasil laboratorium yang sudah ada, aku serahkan pada dokter juga di unit gawat darurat waktu itu. Dokter dan perawat kelihatan bingung karena hasil-hasil laboratorium semuanya normal. Dokter pun memutuskan untuk opname. Setelah masuk ruangan, kakak langsung pulang. Tak ada tindakan berarti yang diberikan dokter pada putriku. Karena hasil lab semua normal, hanya diberi obat penawar sakit, dan obat itu pun tidak respon oleh tubuhnya. Putriku tetap mengerang kesakitan. Aku semakin bingung memikirkan apa penyebab sakit perut itu.
karena sejak bayi dia jarang sakit perut. Malam semakin sunyi. Orang-orang tengah asyik dengan mimpinya masing-masing. Hanya sesekali terdengar suara langkah kaki perawat yang tengah jaga malam. Tak sekejap pun mataku terpejam. Di ruangan yang dingin itu, 2 orang perempuan tidak bisa tidur karena sedang berjuang melawan penyakit. Malam itu, aku sempat berpikir yang bukan-bukan. Aku khawatir nyawa putriku tak akan tertolong, sehingga keinginannya untuk masuk pesantren tak akan terlaksana. Aku merasa aneh dengan pernyataan putriku yang ingin masuk pesantren. Padahal untuk memakai jilbab saja sangat susah. Pikiranku mulai ngelantur, gelisah. Jangan-jangan ini saat-saat terakhir putriku. Namun kegelisahan itu tidak berlangsung lama karena malam pun beranjak berganti pagi. Kegelisahan itu sudah berganti menjadi harapan. Harapan datangnya pertolongan Allah melalui dokter yang akan memeriksa pagi itu. Dan tak lama kemudian, dokter yang ditunggu pun datang memeriksa. Mereka berunding untuk memberikan tindakan operasi. Aku menelpon kakak meminta pendapat. Setelah ada persetujuan kakak, lantas aku menandatangani surat persetujuan operasi. Senin siang 12 Mei 2002, operasi dilaksanakan. Namun aku masih bingung karena hasil-hasil laboratoriumnya semua normal. Apa yang akan dioperasi? Begitulah pikirku. Dan ternyata usus buntu. Begitulah penjelasan dokter. Setelah keluar dari ruang operasi, selama pemeriksaan tak ada indikasi yang mengarah ke penyakit usus buntu. Seperti kaki yang diangkat tidak terasa apa-apa. Perasaanku jadi mengganjal karena tidak melihat hasil operasinya, sementara pasien lain diperlihatkan oleh dokter. Ya, kami memang tidak diperlihatkan hasilnya, entah untuk alasan apa. Namun, aku tidak terus memikirkan itu. Yang terpenting putriku sudah selamat. 5 hari ia terbaring di rumah sakit, namun tak tampak seperti orang sakit. Wajahnya segar, ceria, dan selalu tertawa. Begitupun setelah kembali ke rumah. Tak lama, putriku bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Di akhir bulan Mei, selepas maghrib, putriku bicara dengan penuh hati-hati. Ia mengungkapkan kembali keinginannya untuk masuk pesantren. Dia bilang masuk pesantrennya nanti saja kalau sudah kenaikan kelas. Itu berarti tinggal 2 bulan lagi. Kaget dan tak percaya dengan keinginannya itu. Walau hatiku senang, aku tak langsung memberi jawaban ya. Aku menganalisa dulu kenapa tiba-tiba minta pindah sekolah, padahal saat itu ia bersekolah di sekolah favorit. Pertanyaan demi pertanyaan aku lontarkan pada putriku. Ada masalah apa di sekolah sehingga minta pindah ke pesantren? Ia bilang tak ada apa-apa, niatnya masuk ke pesantren murni karena Allah. Jawaban itu memuaskan hatiku, tapi pertanyaan tetap aku lemparkan padanya. Kan dulu mintanya sesudah lulus SMP, kenapa sekarang berubah? Putriku menjawab, Bu, kalau punya niat baik itu harus segera dilaksanakan. Jawaban itu benar-benar membuat aku bahagia dan tidak ragu lagi untuk memenuhi permintaannya. Ketika itu usianya 12 tahun 6 bulan. Setelah mendapat jawaban yang sangat membahagiakan itu, yang terbesit di pikiranku adalah pondok pesantren di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Namun aku tidak tahu namanya. Aku tahu ada pesantren di sana dari teman yang putrinya bersekolah di sana. Melalui teman itu akhirnya aku mendapat informasi tentang pesantren itu. Namanya Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Setelah pembagian raport kenaikan kelas, aku berniat ke Ponpes di Kuningan itu, walau belum tahu lokasinya. Sungguh Engkau Maha Tahu ya Allah. Di tengah aku sedang kebingungan, pertolonganmu datang. Ketika itu keponakanku yang sudah tahu Ponpes Husnul Khotimah berkunjung ke rumah. Akhirnya kami bertiga menuju Kabupaten Kuningan untuk mendaftar ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Sebelum menuju ke Kuningan, kami mencoba survei ke Pondok Pesantren Al-Islah di Desa Bobos, Kabupaten Cirebon. Sampai di Cirebon, putriku malah meminta untuk daftar di situ saja dan menolak untuk dibawa ke Kuningan. Padahal tujuan semula mau daftar ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan. Putriku menolak diajak ke Kuningan.
Sementara aku ingin tahu Ponpes Husnul Khotimah itu dengan wajah tidak ikhlas. Akhirnya ia mau diajak untuk survei ke sana. Tiba di Ponpes itu, putriku tidak mau diajak untuk melihat situasi di dalamnya. Dia hanya duduk-duduk di pos satpam. Kami pun tidak berlama-lama di sana dan langsung berpulang. Setelah mendaftar di Pondok Pesantren Al-Islah Cirebon, surat pindah dari sekolah lama aku urus. Tahun ajaran baru 16 Juli 2002, putriku sudah tercatat menjadi santri Pondok Pesantren Al-Islah di Bobos Cirebon kelas 2 Sanawiyah. Malam Senin tanggal 16 Juli tersebut adalah malam pertama aku berpisah dengan putriku. Ia sudah mulai tinggal di asrama dan aku menginap di rumah kakak sulungku di Cirebon. Malam itu aku merasa gelisah dan keesokan harinya aku melihat kejanggalan di kamar. Tas pakaian yang sudah aku rapikan terbuka kembali dan tergeletak di lantai. Padahal aku ingat betul aku menyimpannya di rak buku dalam kondisi tertutup dan sudah terlipat rapi. Pagi itu aku merapikan kembali kamar yang berantakan karena letak barang-barang yang jadi berubah. Padahal sebelum tidur aku sudah merapikannya. 2 hari aku berada di Cirebon. Sebelum pulang ke Bandung, aku ke pondok pesantren untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Ketika itu, santri baru sedang menjalani masa orientasi. Namun ternyata putriku tidak mengikuti kegiatan itu karena sakit dan diberi izin untuk pulang. Aku segera membawa ke dokter. Diagnosa dokter katanya radang tenggorokan. Mungkin karena perubahan cuaca. Ketika itu di Cirebon sedang musim kering. Setelah 4 hari istirahat di rumah, hari Senin pagi tanggal 23 Juli 2002, aku kembali mengantarkan ke pesantren dan aku pun pulang ke Bandung. Sampai di Bandung aku merasa lemas ketika turun dari bis. Pikirku, untuk apa pulang? Di Bandung tak ada pemberi semangat hidup untukku. Tiba di rumah, aku tak kuat melihat kamar putriku. Badanku lemas, tak bertenaga. Padahal baru 1 hari aku berpisah dengan putriku. Rasanya aku tidak kuat. Tak ada selera makan sedikit pun. Aku menyalahkan diriku sendiri. Serapuh inikah imanku? Baru 1 hari ditinggal anak untuk sekolah di pesantren, aku langsung down. Aku betul-betul tidak tahan. Tanggal 25 Juli hari Rabu pagi, aku menelpon ke pesantren. Ternyata putriku sedang sakit perut. Aku segera menelpon kakak di Cirebon untuk menjemput ke pesantren. Pukul 09.00, aku mendapat kabar kalau putriku sudah ada di rumah sakit kakak. Karena kondisi badanku yang tidak bertenaga, aku baru berangkat ke Cirebon keesokan harinya. Putriku sakit perut lagi. Aku bingung harus bagaimana, bingung harus kemana lagi berobat. Padahal operasi sudah dijalani. Walau begitu, aku tetap membawanya ke dokter di Cirebon. Diagnosanya tak ada apa-apa. Aku membawa kembali ke dokter bedah yang dulu mengoperasinya. Dokter bedah pun menyatakan tak ada apa-apa dengan perutnya. Dokter pun memberi obat penawar sakit. Namun, lagi-lagi obat itu tak direspon oleh tubuh putriku. Putriku tetap mengeluh sakit perut, padahal dokter sudah berkali-kali mengatakan tak ada apa-apa. Aku semakin bingung. Keluhan putriku bertambah. Selain sakit perut, ia sering merasakan sakit kepala, terutama menjelang subuh. Aku kembali membawanya ke rumah sakit di Bandung, ke dokter yang dulu memeriksanya sebelum operasi. Aku menceritakan pada dokter bahwa akhirnya putriku dioperasi. Dia heran karena secara organik putriku dinyatakan sehat. Dokter itu sempat bertanya, apa aku melihat hasilnya? Aku menjawab, tidak diperlihatkan. Beliau pun menetralisir keadaan dan bilang tidak semua hasil operasi diperlihatkan pada keluarga pasien. Aku puas dengan jawaban itu. Tak lama setelah berbicara, beliau pun melakukan pemeriksaan yang intensif. Diagnosanya sama seperti semula, tak ada apa-apa dengan perutnya. Rasanya aku seperti berjalan di jalan buntu. Pikiranku betul-betul lelah karena aku tak ada teman untuk berbagi. Segalanya aku atasi sendiri. Aku berpikir dan bertindak sendiri. Aku hanya bisa mencurahkan pada yang maha mengetahui, maha memahami, dan maha mengerti. Sehari 5 kali aku curahkan beban hidupku serta meminta padanya kesembuhan darinya, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit,
Juga aku minta padanya keikhlasan serta kekuatan yang lebih dalam menghadapi cobaan darinya. Secara fisik, putriku tak nampak seperti orang sakit, namun secara psikis, aku mulai kehilangan keceriaan di wajahnya. Tanpa sengaja aku melihat buku hariannya. Di buku itu, putriku menulis, "Hidup aku selama ini selalu menyenangkan dan mengesankan, tapi sekarang berubah jadi kepahitan." Air mataku meleleh membaca tulisan itu. Saat itu, aku berpikir mungkin putriku karena faktor pikiran. Aku mulai berpikir lagi yang bukan-bukan. Aku takut kehilangan putriku selamanya, sementara di dalam batinku ada kebohongan yang belum diungkap. Kebohongan, ya, selama ini aku memang menyimpan rahasia tentang ayah biologis putriku. Yang aku rahasiakan tentang keburukannya. Aku tidak mau menceritakan kelakuan ayahnya pada putriku. Aku khawatir dia akan berpandangan dan menilai negatif pada makhluk Allah yang berjenis laki-laki. Ganjalan di hatiku pada akhirnya aku ungkapkan pada putriku. Dengan meminta maaf terlebih dahulu, aku ceritakan tentang orang yang bertemu di bis itu, yang kemudian menjadi suamiku dan menjadi ayahnya. Setelah dinikahi, aku diperas habis-habisan yang kemudian ditinggal setelah hamil mulai membesar. Aku tidak layaknya orang yang sudah menikah. Putriku mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi, tanpa komentar, tanpa pertanyaan. Aku pun tidak mengharapkan komentar apa-apa. Aku bilang pada putriku, itu semua hanya bagian dari perjalanan hidup ibu. Harus bertemu dengan orang seperti itu. Aku tidak mau menanamkan kebencian pada putriku, kebencian pada ayahnya, atau pada siapapun. Lega, itulah perasaanku setelah menceritakan ganjaran yang kupendam bertahun-tahun. Aku ungkapkan semuanya sebelum terlambat. Aku tidak ingin menyesal seumur hidup. Aku khawatir putriku tak tertolong karena penyakit yang belum terungkap, sementara ada ganjalan di batinku yang masih kupendam. Setelah semua kuungkapkan, aku betul-betul lega. Tak ada beban batin yang kusimpan. Setelah beberapa hari, aku bertanya pada putriku, bagaimana perasaannya setelah aku ceritakan siapa ayahnya dan entah di mana keberadaannya, entah masih hidup atau tidak. Putriku menjawab, semoga ayah sudah taubat dan taubatnya diterima Allah. Aku terharu mendengar jawabannya. Aku bersyukur padanya yang telah menganugerahkanku anak yang soleha. Kata-katanya selalu menyejukkan batinku. Kata-katanya pun sering membuat aku tertawa. Ia hiburan untukku. Ada dia di samping aku selalu tertawa. Dia amat menghibur sehingga aku merasa asyik hidup berdua dengan putriku. Karena keasyikannya, tanpa terasa usia putriku sudah menginjak akhir balik, masa puber. Di usia puber yang selalu ceria, tiba-tiba aku kehilangan putriku yang dulu yang periang. Di balik keceriaannya, aku melihat kemurungan karena sakit yang sering menyerang tiba-tiba dan kadang berpindah-pindah. Kadang sakit kepala, kadang sakit perut, kadang badannya pegal semua. Awal Agustus 2002, aku mulai bolak-balik lagi ke rumah sakit, ke dokter yang sama. Diagnosa dokter penyakit MAH. Dokter menyarankan untuk scanning karena sering sakit kepala dan tinggal bagian kepala yang belum diperiksa. Sedang anggota tubuh lainnya sudah maksimal diperiksa melalui laboratorium, yang semua hasilnya normal, tidak ada apa-apa. Surat pengantar untuk scanning sudah aku terima. Waktu itu hari Rabu 7 Agustus 2002. Sebelum tindakan scanning dokter mencoba dulu dengan obat barangkali sembuh sakitnya. Aku berunding dengan kakak laki-lakiku tentang penyakit putriku. Beliau menyarankan untuk mencoba pengobatan tusuk jarum atau scanning. Saran apapun akan aku laksanakan demi kesembuhan putriku. Rencananya Senin 12 Agustus 2002 akan di-scanning. Siang malam pintaku padanya, ya Allah, berilah hamba ini kekuatan dan keikhlasan menjalani semua ini. Berilah kesembuhan darimu ya Allah. Malam Senin 11 Agustus 2002. Selepas sholat Isya, aku mencoba membacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas, serta ayat kursi 3 kali, sambil memegang segelas air putih yang kudekatkan ke bibirku, seraya berdoa mohon padanya, meminta kesembuhan penyakit putriku. Menjelang tidur,
Kuminumkan air itu ke putriku dengan sebelumnya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi sambil meminta kesembuhan padanya. Senin subuh 12 Agustus 2002, putriku sudah bangun dan bisa melaksanakan sholat subuh dengan lancar. Padahal selama ini ia tidak bisa menjalankan sholat subuh tepat waktu karena sakit kepala dan harus dibantu untuk bangun. Aku langsung sujud syukur serasa mendapatkan mukjizat pagi itu. Bukan cuma sakit kepala, sakit di perut dan anggota badan yang lain yang selama ini sakit pagi itu hilang. Alhamdulillah, kami sama-sama memanjatkan syukur padanya. Perjuangan melawan penyakit pada akhirnya selesai juga. Begitulah yang dipikiranku. Aku bergegas ke wartel untuk memberi kabar gembira ini pada kakak laki-lakiku yang rencananya akan mengantar ke rumah sakit untuk scanning. Di waktu yang sama, kakakku datang menjemput untuk mengantar ke rumah sakit. Saat itu putriku dengan membersihkan lantai. Hari itu pagi-pagi rumah sudah rapi. Halaman pun sudah bersih karena setelah subuh putriku sudah bisa beraktivitas dan mengerjakan pekerjaan rumah. Tak henti-hentinya pagi itu kami bersyukur rencana pagi itu untuk scanning pun dibatalkan. Keesokannya Selasa 13 Agustus 2002 aku berencana ke pesantren. Hari itu Senin 12 Agustus 2002. Rasanya hari begitu cerah secara hati kami saat itu. Siang itu kami kedatangan keponakan yang memiliki seorang bayi yang semakin menambah keceriaan di rumah kami. Sore hari ketika aku baru saja duduk istirahat sambil menonton TV, di kamarku ada sesuatu yang terbang dan jatuh ke lantai dengan keras. Ternyata tutup kardus sepatu. Suara itu begitu keras, mengagetkan dan sesaat membuatku merinding. Menjelang sholat maghrib, aku dan putriku sama-sama ambil air wudhu. Sambil melilitkan lengan baju, putriku bilang tangannya pegal. Aku bilang mungkin kecapean karena habis beres-beres rumah. Sehabis wudhu, aku tidak berani masuk kamarku sendiri, maka aku mengajak putriku sholat berjamaah. Ia meledek, "Kenapa? Ibu takut ya?" Kami pun sholat berjamaah. Baru saja selesai salam, putriku langsung menjatuhkan tubuhnya ke tempat tidur. Tangan kiri yang tadinya pegal kini menjadi sakit dan kaku, tak bisa digerakkan. Aku langsung mengambil Al-Quran dan membacakan surat Al-Baqarah sambil memegang tangan kiri putriku yang sakit. Belum selesai surat Al-Baqarah dibaca, rasa sakit itu hilang dan lengannya bisa digerakkan kembali. Namun ternyata sakit dan kakunya berpindah ke lengan kanan. Setelah dibacakan surat Al-Baqarah, sakitnya pun hilang. Aku lega, tapi itu hanya sesaat. Rasa lega itu berubah menjadi panik. Aku betul-betul panik waktu itu. Rasa sakit yang diderita putriku berpindah-pindah. Setelah rasa sakit dari tangan hilang, pindah jadi sakit kepala, lalu sakit gigi, sakit tenggorokan, dan sakit perut. Surat Al-Baqarah terus aku baca sampai tenggorokanku kering. Suasana rumah jadi mencekam. Pada waktu itu baru menunjukkan pukul 18.00. Karena sudah kecapean mengaji, aku pergi ke wartel untuk meminta pertolongan kakak laki-laki. Saat itu telepon rumah sedang diblokir. Kutinggalkan putriku yang terbaring menahan sakit ditunggui keponakanku sambil menggendong bayinya. Aku menelepon kakak laki-laki dan menceritakan kondisi putriku yang sakitnya berpindah-pindah. Tapi tidak mungkin dibawa ke rumah sakit karena diagnosa dokter menyatakan semua hasil pemeriksaan normal. Namun jawaban kakakku sangat mengecewakan. Kakakku bilang suruh menginap di rumahnya saja. Aku langsung menutup teleponnya. Hampir saja air mataku keluar mendengar jawaban itu. Jawaban yang sangat mengecewakan dan menyakitkan. Saat itu aku menyadari bahwa aku seorang single parent sendiri, hidup tanpa pendamping. Sungguh Engkau maha melihat, Engkau maha mengetahui, ya Allah. Hanya Engkau yang tahu di ruangan yang tidak besar ukurannya. Di situ ada anak perempuan mengerang menahan sakit dan seorang perempuan menggendong bayi dicekam ketakutan. Di ruangan itu ada 2 orang perempuan yang butuh perlindungan. Di saat aku pergi ke wartel, kakak ipar dari Cirebon menelpon ke rumah. Aku yakin itu bukan faktor kebetulan. Allah memegang maha pengatur. Keponakanku mengangkat telepon lalu menceritakan keadaan putriku yang terbaring dengan rasa sakit yang berpindah-pindah.
tega mendengar keponakanku menceritakan ada telepon dari kakak iparku yang berarti uannya. Karena pertolongan Allah lah keadaan putriku diketahui oleh keluarga besar kami. Malam itu juga kakak ipar yang tadi menelpon mengabarkan keadaan putriku pada saudara-saudara yang lain melalui telepon. Pukul 20.00, suasana rumah tidak begitu mencekam karena sudah ada anggota keluarga yang datang. Telepon pun berdering tak henti menanyakan keadaan putriku. Aku meminta tolong mengaji untuk kesembuhan putriku yang penyakitnya agak aneh. Malam itu di rumah masing-masing mereka mengaji untuk kesembuhan putriku. Sekitar pukul 21.00, kakak laki-laki datang dengan seseorang, wallahu alam siapa beliau. Orang itu memeriksa putriku dan menanyakan bagian yang sakit. Sekalipun aku butuh pertolongan, aku berharap orang itu tidak memberikan amalan-amalan bid'ah. Selesai memeriksa, orang itu memberi resep ramuan yang harus aku racik dan mencarinya bahan-bahan di pasar. Malam semakin larut, putriku bangun dan ikut mengobrol dengan kami yang masih terjaga, seperti tidak ada yang sakit dan seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal selesai sholat maghrib tadi keadaannya sangat mengkhawatirkan. Menjelang subuh pukul 03.00, kakak ipar dari Cirebon datang. Keesokan harinya ia pulang lagi untuk mencari ustadz yang bisa mengobati penyakit putriku. Ustadz dari Cirebon pun datang dan menginap semalam di rumah kami. Sabtu siang tanggal 17 Agustus 2002, sakit perut itu menyerang lagi. Aku bingung karena sudah tidak mungkin lagi ke dokter. Dokter sudah angkat tangan. Pertolongan pertama yang aku berikan yaitu dengan membaca surat Al-Baqarah. Alhamdulillah sangat efektif. Putriku kembali sehat, seolah tidak terjadi apa-apa. Agak aneh memang. Minggu pagi tanggal 18 Agustus 2002, aku diantar kakak laki-laki pergi ke Cirebon untuk mengantar putriku kembali ke pesantrennya. Kami singgah di rumah kakak. Putriku minta istirahat sebentar sebelum ke pesantren. Namun, istirahat di rumah kakak itu ternyata menjadi istirahat yang panjang. Karena setiap akan berangkat menuju pesantren, rasa sakit itu selalu datang. Kadang-kadang sakit kepala, sakit perut. Pernah suatu waktu kami sudah siap berangkat, tak ada yang terasa sakit. Tapi begitu keluar baru tiba di teras rumah, tiba-tiba tenggorokan putriku sakit. Akhirnya kami tidak jadi berangkat. Aku tidak tahan melihat penderitaan putriku. Lama-kelamaan aku jadi stres. Aku sering marah-marah. Kata-kata ancaman keluar dari mulutku. Aku tidak akan mencari nafkah lagi kalau ia masih tetap ingin sekolah di pesantren. Aku mengancamnya akan membawanya pulang ke Bandung. Namun, putriku selalu membesarkan hati. Ia bilang, "Sabar Bu, ini cobaan." Kata-kata itu sungguh menyejukkan batinku. Aku pun lantas istighfar, mohon ampunannya. Mohon ampun atas ketidaksabaranku dengan cobaannya. Aku mohon diberi kemudahan dan kelancaran pada putriku untuk melangkah ke pesantren demi meraih hidayah yang sudah ada di depan mata. Hidayah, ya, hidayah itu sudah di depan mata. Putriku telah mendapatkan hidayah. Ia rela meninggalkan ibunya, kota kelahirannya, teman-temannya, saudara-saudaranya, sekolahnya demi menuntut ilmu agama, demi mengenyam pendidikan di pesantren. Ia hijrah lingkungan, hijrah penampilan. Namun Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau berikan hidayahmu sekaligus ujiannya. Hidayah itu kini sudah di depan mata, harus diraih, harus diperjuangkan. Aku harus lebih semangat lagi berjuang dan memberikan dorongan pada putriku. Aku figur satu-satunya untuk putriku, ayah sekaligus ibu. Aku harus tegas, bak seorang ayah. Tetapi walau bagaimana aku ini wanita, kadang aku pesimis. Apa mungkin cita-cita putriku untuk belajar di pesantren akan terwujud, sedangkan setiap aku melangkah menuju pesantren selalu sakit. Rasa pesimis itu kadang muncul, tetapi perasaan itu tak aku beri kesempatan untuk berlama-lama di hati. Aku lawan sekuat mungkin. Seperti pagi itu, aku lawan rasa kantuk. Aku bangunkan putriku padahal belum masuk waktu subuh. Sambil menunggu azan subuh, kami mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke pesantren. Sehabis sholat subuh, kami berangkat menuju pesantren, tidak memberi kesempatan pada penyakit yang selalu menyerang tiba-tiba itu. Alhamdulillah, pukul 06.00
kami tiba di pesantren itu. Ibu asrama menyambutnya dengan senang. Putriku langsung bersiap-siap memakai seragam sekolah. Sementara ia belajar di kelas, aku menunggunya di rumah ibu asrama. Kami asyik mengobrol, membicarakan penyakit yang diderita putriku. Karena keasyikan ngobrol, aku tidak melihat putriku keluar kelas pada istirahat pertama. Begitupun pada istirahat kedua. Pukul 13.00 bel berbunyi. Tanda pelajaran sudah habis. Anak-anak keluar kelas menuju asrama. Alhamdulillah, putriku bisa masuk sekolah. Aku tidak sabar menantinya. Tidak lama kemudian, putriku datang dipapah oleh temannya. Ternyata dari sebelum istirahat pertama, rasa sakit telah menyerangnya. Kali ini, sakit pada bagian kaki, jari tangan, dan tenggorokan. Aku bertanya pada ibu asrama, di mana orang yang bisa meruqyah? Beliau belum tahu apa itu ruqyah. Ruqyah? Pada waktu itu ruqyah belum memasyarakat, masih kurang informasi tentang pengobatan secara ruqyah. Pengobatan yang sesuai syariat itu baru dikenal di kalangan ustadz. Saat itu aku berpikir untuk membawa putriku ke Solo. Karena informasi tentang ruqyah aku dapatkan dari keponakan yang belajar tahfidz di Solo. Ia bilang, ustadz-ustadz di sana sudah bisa meruqyah. Melihat kondisi putriku, rasanya tak mungkin aku membawanya ke kota Solo. Kondisi saat ini, selain sakit kepala, sakit perut, seluruh badannya pun kaku, susah untuk digerakkan. Malam itu ia terbaring kaku seperti lumpuh. Lagi-lagi aku membacakannya surat Al-Baqarah. Namun baru saja beberapa ayat dibacakan, tiba-tiba lampu padam. Saat itu aku berpikir gangguan listrik itu termasuk gangguan jin. Ya, gangguan jin. Analisaku pada penyakit yang diderita oleh putriku. Listrik saat itu padam karena ulah mereka supaya aku tidak terus membaca Al-Quran. Aku lantas beristighfar, kenapa jadi suudzon pada mereka. Saat itu ayat kursi tak henti-hentinya aku bacakan. Suasananya jadi mencekam. Di ruangan itu gelap, aku hanya berdua dengan putriku. Malam itu malam Jumat. Asrama kosong karena para santri sedang ada acara di luar asrama. Hujan turun dengan deras, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Di kegelapan malam itu, aku curahkan seluruh beban hidupku padanya. Aku pasrahkan seluruh persoalan yang sedang dihadapi. Aku yakin Allah tidak sedang mempersulit kami, hanya kami yang sedang memerankan orang sulit. Sulit? Ya, kami memang sedang kesulitan mencari orang yang mampu mengobati penyakit non-medis. Dengan perut lapar tak henti-hentinya aku berdoa minta diberi jalan keluar untuk mengobati penyakit yang aneh itu. Malam itu, tak ada persiapan untuk menginap, tak ada sepotong pun biskuit yang aku bawa. Aku tak memikirkan kondisiku sendiri karena kepanikan melihat kondisi putriku yang kian malam sakitnya makin bertambah. Acara di luar telah selesai. Anak-anak santri pulang ke asrama. Ada cahaya yang mendekat ke pintu kamar yang kami tempati. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Ternyata ibu asrama yang datang, membawa sebatang lilin yang menyala. Kami lantas membaca Al-Quran sama-sama. Setelah selesai membaca Al-Quran, ibu asrama bilang ada yang bisa mengobati penyakit semacam ini. Dia seorang kiai. Alhamdulillah ada titik terang. Seterang cahaya lilin yang ada di kamar itu. Setelah ibu asrama kembali ke rumahnya, aku mematikan lilin. Malam itu aku tidur dalam kondisi lapar. Paginya ibu asrama cerita padaku kalau putranya semalam menangis ketakutan. Ia melihat makhluk menakutkan di depan pintu kamar, di mana aku bersama putriku tidur. Aku semakin yakin dengan penyakit putriku bahwa ia terkena gangguan jin. Hari itu, aku berangkat ke rumah kiai yang bisa mengobati penyakit semacam itu. Kami diantar oleh seorang pengurus pesantren itu. Aku sudah membayangkan wajah kiai itu. Bagiku, kiai identik dengan wajah yang bersih, bercahaya, dan berbicara dengan tutur kata yang lembut, yang menunjukkan batin. Namun seketika aku tersentak, kendaraan yang aku tumpangi berhenti di depan sebuah rumah yang tak lama kemudian seseorang berkaos oblong putih dan bersarung keluar dari rumah itu dan mempersilahkan kami masuk. Kami berbicara di sebuah ruangan yang kelihatannya belum selesai dibangun. Orang yang menerima kami itulah ternyata kiai yang dimaksud. Aku menceritakan tentang penyakit yang diderita putriku.
Aku katakan padanya, semua dokter sudah angkat tangan, mungkin ini gangguan jin. Di luar dugaan, Kiai itu menjawab, jangan percaya yang begitu, syirik. Itu sih dokternya saja yang gak becus. Aku kaget mendengar nada bicara dan melihat wajahnya yang sinis. Beliau melanjutkan dengan memberikan resep jamu yang harus diracik sendiri. Setelah itu, kami pulang ke rumah kakak. Walau agak janggal dengan pernyataan Kiai tersebut, namun aku tetap mengikuti anjurannya. Soal jamu itu, aku mencoba meramunya, dari baunya saja sudah ingin muntah. Tak terbayangkan olehku rasanya seperti apa. Namun, karena keadaan dan keinginan untuk sembuh, putriku mau-mau saja disuruh minum jamu apapun. Setiap pagi dan sore, jamu itu diminum selama 1 minggu. Gara-gara minum jamu itu, nafsu makannya bertambah hingga berat badannya meningkat drastis. Setelah jamu itu habis, kami pun merencanakan untuk berangkat ke pesantren. Waktu itu, keluarga dari Cirebon ikut mengantar kami ke pesantren. Sampai di sana, setelah berbasa-basi sebentar, mereka pamit pulang. Aku masih ingin mendampingi putriku, jadi tidak ikut pulang. Baru saja mobil meluncur, rasa sakit itu kembali menyerang, dari jauh tangan hingga kaki. Aku kesulitan membawa putriku kembali ke asrama setelah tadi mengantar keluarga sampai ke gerbang pondok. Aku bingung, membawanya pulang lagi jelas tak mungkin, namun aku tak berani jika harus menginap di kamar tamu itu lagi. Akhirnya ibu asrama mempersilahkan untuk menginap di rumahnya. Rasa sakit semakin sore semakin bertambah. Malamnya asrama dihebohkan karena ada salah seorang santri yang melihat penampakan seorang perempuan memakai baju merah. Setiap kali putriku datang ke pondok, selalu saja ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Keesokan harinya, kami pulang ke rumah kakak. Putriku berjalan pincang karena kakinya sakit. Rasanya kami sedang bosan dan jenuh dengan keadaan itu. Untuk pulang ke Bandung dan melanjutkan sekolah di sana, putriku tak mau. Namun untuk melangkah ke pesantren pasti selalu sakit. Saat itu bulan September, baru 1 kali ia duduk di kelas. Jelas belajarnya pun tertinggal. Setelah beberapa hari di rumah kakak, kami berusaha lagi melangkah ke pesantren. Tekadku, apapun yang terjadi tidak akan pulang lagi ke rumah. Saat itu Kamis siang, kami berangkat dengan lancar. Lagi-lagi setiba di pesantren, putriku langsung sakit, tak bisa lagi berjalan menuju kamarnya. Maka ia baringkan di rumah ibu asrama. Hari semakin sore dan rasa sakitnya semakin bertambah. Saat azan maghrib berkumandang, putriku tidak bisa bangun. Ia bertayamum dan sholat dalam keadaan berbaring. Ya Allah, kemana aku harus membawa putriku berobat? Pertanyaan itu aku lontarkan di sujud terakhirku saat sholat maghrib. Rasanya pertanyaan itu langsung dijawab kontan karena tak lama kemudian ada santri putri yang tinggal di rumah ibu asrama memberitahu kalau pamannya bisa mengobati penyakit semacam itu. Saat itu yang ada di benakku orang yang bisa meruqyah secara syariat. Aku ceritakan pada santri putri itu kalau kondisi putriku tidak bisa bangun. Aku berharap orang yang bisa datang ke pondok karena kebetulan tempat tinggalnya tak jauh dari pondok. Ia pulang ke rumah memberitahu pada pamannya, namun ternyata pamannya berhalangan untuk datang. Gadis itu kembali dengan membawa ramuan yang harus dioleskan ke seluruh tubuh putriku. Menurut pamannya, anakku terkena sihir. Esoknya kami berangkat menuju rumah paman gadis itu. Kami naik ojek menuju ke sana. Lokasinya tidak jauh dari asrama. Ojek berhenti di sebuah pemakaman tua. Tukang ojek memberitahu arah ke rumah orang yang bisa mengobati itu. Dengan langkah kaki yang diseret karena pangkal paha putriku sakit, kami menelusuri pemakaman tua itu. Kalau dengan langkah kaki yang normal, pemakaman tua itu tidak luas. Tapi karena waktu itu putriku jalannya pincang, rasanya lama sekali untuk kami tiba di tempat yang dituju. Setelah melewati pemakaman, kami memasuki perkampungan yang sepi seperti tak berpenghuni, sehingga aku sulit untuk bertanya di mana rumah pengobat itu. Tak berapa lama, kami menemukan rumah yang dicari. Setelah beberapa kali kuketuk, tak lama kemudian pintu terbuka. Seorang nenek-nenek muncul keluar menyambut kedatangan kami, seraya mempersilahkan kami masuk dan duduk. Aku langsung membuka pembicaraan dan mengatakan maksud kedatangan kami. Tak lama seorang laki-laki parubaya muncul. Namanya Pak Edi. Ia adalah orang yang kami maksud. Pak Edi bertanya nama lengkap putriku, nama lengkapku, dan ayahnya. Aku tidak sreg dengan pertanyaan itu, bukan karena ia menanyakan nama ayah putriku, namun sepengetahuan
itu berarti sudah tidak sesuai dengan syariat. Beliau melanjutkan, menurut beliau putriku terkena penyakit kiriman yang akan ditujukan pada orang tuanya namun kena sama anaknya. Dalam hatiku, dari mana beliau tahu? Panjang lebar beliau bercerita yang kadang diselingi oleh ayat dan hadis yang fasih. Beliau memberi amalan-amalan yang harus dikerjakan setiap hari. Amalan yang diberikan bukan amalan bid'ah karena dikerjakan karena memang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Aku hampir saja terkecoh karena kefasihannya dalam berbicara. Sebelum panjang lebar ia menganalisa penyakit putriku, aku cepat memotong pembicaraannya. Aku jelaskan padanya keadaan putriku yang anak tunggal dari orang tua tunggal. Aku hanya seorang penjahit kecil-kecilan yang tak mungkin usahaku membuat orang lain iri. Beliau bertanya, apa aku pernah punya konflik dengan tetangga? Jawabku, alhamdulillah tidak pernah. Analisa beliau selanjutnya ini, penyakit dikirim dari orang yang suka padaku. Dengan putriku sakit, mau tidak mau aku jadi butuh bantuannya. Aku jadi geli sendiri mendengarnya. Aku sama sekali tak percaya dengan analisanya. Tak lama kemudian kami pamit. Beliau menyuruh kami datang lagi besok. Ternyata cara pengobatannya bukan pengobatan yang aku cari. Dengan langkah yang susah putriku berjalan dan akhirnya kami tiba di asrama. Baru saja kami duduk, ibu asrama bilang kalau di Kuningan ada yang bisa mengobati penyakit semacam ini. Aku lantas bertanya di mana, siapa namanya. Beliau hanya tahu di pondok pesantren Husnul Khotimah, tapi tak tahu namanya. Aku kecewa kenapa beliau tidak bilang dari tadi sebelum aku berangkat ke pengobat yang ditunjukkan santri putri itu. Padahal dengan susah payah kami berangkat ke sana. Kenapa Umi enggak dari tadi bilangnya? Pertanyaan itu spontan keluar dari mulutku. Beliau menjawab, lupa. Aku merasa tidak enak dengan santri putri yang telah menunjukkan pengobatan itu, yang tak lain adalah pamannya. Walau merasa tak sreg, keesokan harinya aku tetap datang ke rumah pengobatan itu karena sudah janji. Beliau memberi sesuatu yang dibungkus dengan kain hitam untuk dikalungkan di leher putriku, tetapi kalau ke kamar mandi harus dilepas. Aku semakin tidak sreg. Selain yang dikalungkan, ada lagi yang harus ditanam di setiap pojok rumahku di Bandung. Yang akan ditanam itu berupa tulisan Arab dimasukkan ke dalam botol bekas minuman. Tulisan itu ditulis dengan tinta warna merah, tinta khusus seharga 400.000. Karena sudah capek berobat kesana kemari, walau tidak sreg pun aku turuti saja. Ketika harus membeli tinta itu, kusodorkan uang 4 lembar ratusan ribu rupiah kepada beliau. Tulisan itu dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Beliau menjanjikan hari Jumat aku disuruh datang mengambil tulisan itu sambil membawa botol bekas sebanyak 4 buah. Sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, yaitu hari Jumat, aku diantar adik laki-laki datang ke rumah pengobat itu. Beliau memberi 4 gulungan kecil kertas yang di dalamnya berisi huruf hijaiyah ditulis oleh tinta merah yang katanya berharga 400.000. Selain yang ditanam, ada juga yang harus ditempel di balik pintu. Aku semakin tidak sreg dengan cara pengobatannya, tetapi kertas-kertas itu tetap aku bawa pulang ke Bandung. Siang itu juga aku bersama adik laki-lakiku yang tinggal di Cirebon pulang ke Bandung untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh pengobat itu. Kami tiba di Bandung saat hari sudah beranjak malam. Tidak mungkin kami harus menggali tanah malam itu juga. Akhirnya kami tunda sampai esok pagi. Sebetulnya aku ragu dan tidak sreg dengan apa yang akan aku lakukan ini. Malam itu aku betul-betul mohon ampun padanya. Kalau apa yang aku lakukan ini salah, aku mohon ditunjukkan cara yang benar. Rasanya permintaan kepadanya langsung dijawab kontan. Karena hari itu keraguanku terjawab tuntas. Hari itu telepon rumah berdering. Suara nyaringnya membangunkan aku yang masih tidur. Ternyata memang sudah waktunya sholat subuh. Aku segera mengangkatnya. Ternyata suara di seberang sana adalah keponakanku yang sudah hafiz. Ia menanyakan keadaan putriku. Aku tidak langsung menceritakan karena belum sholat subuh. Cerita tentang penyakit putriku butuh waktu panjang. Suara dering telepon berbunyi lagi setelah aku sholat subuh. Aku langsung menceritakan kalau kedatangan aku ke Bandung yaitu untuk menanam sesuatu. Aku ceritakan kalau penyakit putriku agak aneh. Keponakanku melarang melakukan itu semua. Alhamdulillah, aku panjatkan padanya. Keraguanku terjawab tuntas. Aku betul-betul bersyukur terhindar dari perbuatan syirik. Akhirnya aku bakar tulisan-tulisan yang semula berniat aku tanam. Hari itu hari Sabtu.
Ponakanku terus berkomunikasi dengan ustadz-ustadz di Solo tempat ia mengajar. Ketika itu aku ingin membawa putriku ke kota Solo untuk diruqyah. Tidak bisa, itu jawaban yang aku terima di Sabtu siang itu, karena di pondok tahfidz itu tidak ada yang untuk usia SMP. Aku kecewa dengan jawaban itu, tapi aku memahami kalau berobat ke sana bagaimana dengan sekolahnya. Hari Minggu aku kembali ke Cirebon. Kain hitam yang dikalungkan di leher putriku aku bakar. Aku berencana hari Senin akan ke Kuningan untuk mencari informasi nama ustadz yang bisa meruqyah itu. Aku sudah tahu nama pesantrennya, tinggal nama ustadznya yang belum. Aku akan menanyakan pada siapa saja di pondok pesantren itu. Begitulah niatku. Namun hari Senin itu niatku tidak bisa terlaksana, karena hari itu aku dan putriku tiba-tiba sakit kepala. Kami berbaring hingga siang, kepala kami berat, susah untuk bangun. Siang itu datang seorang tamu yang menolong mencarikan orang pintar. Namun orang pintar itu tidak bisa datang. Aku bersyukur kalau ia tidak bisa datang. Aku ingin orang pintar, tapi pintar meruqyah yang syariah tentunya. Setelah aku jelaskan tentang ustadz di Kuningan itu, akhirnya tamu itu bersedia mengantar kakak iparku ke pesantren Bobos untuk mencari tahu nama ustadz di Kuningan yang bisa meruqyah itu. Di desa Bobos ada 2 pesantren, satu pesantren tempat putriku mondok, yang satunya pondok tahfidz. Di pondok tahfidz itulah ada ustadz yang tahu nama ustadz di Kuningan yang pandai meruqyah. Alhamdulillah, titik terang mulai tampak. Selasa, subuh 21 September 2002, aku sudah bersiap akan ke Kuningan, ke pondok pesantren Husnul Khotimah. Namun kakak iparku melarang karena beliau yang akan pergi ke sana. Dengan izin Allah, akhirnya kakak bertemu dengan ustadz yang dicari, lalu menceritakan keadaan penyakit putriku. Hari Rabu, sehabis sholat asar, di suatu ruangan yang bernuansa biru, untuk pertama kalinya putriku diruqyah. Aku merinding saat ustadz membacakan Al-Quran. Tak lama kemudian putriku tertidur, namun badannya kaku dan berontak jika ujung kakinya dipegang. Walau disaksikan dengan mata kepalaku sendiri, namun rasanya aku tak percaya melihat keadaan putriku. Ternyata dia betul-betul kena gangguan jin. Di dalam tubuhnya ada jin. Aku sama sekali tak menyangka. Azan maghrib berkumandang saat ruqyah selesai. Putriku nampak lelah. Kami kembali pulang ke Cirebon. Malam itu aku sujud syukur pada akhirnya perjalanan berobat yang sangat melelahkan kesana kemari sudah tuntas. Begitulah yang ada di pikiranku. Tapi ternyata itu jadi awal pengobatan putriku secara ruqyah. Karena setiap akan berangkat ke pesantren, sakit itu masih terus menyerang. Jadi hampir setiap minggu kami berangkat ke Ponpes Husnul Khotimah untuk berobat. Tanpa terasa bulan September telah berganti menjadi Oktober. Tanggal 2 Oktober, tanggal kelahiran putriku, kami berangkat lagi ke Kuningan. Aku agak memaksa putriku karena dia menolak aku ajak ke Kuningan. Dengan wajah cemberut, akhirnya ia mau juga pergi. Hari itu putriku diruqyah sampai sore. Setiap diruqyah selalu ada reaksi pertanda masih ada jin di tubuhnya. Ustadz mempersilahkan kami menginap di rumahnya karena hari sudah sore dan kondisi putriku sangat lelah. Esok paginya kami kembali ke rumah kakak di Cirebon. Minggu berikutnya kami datang lagi ke rumah Ustadz karena sakit perut kembali menyerang saat ia akan berangkat ke pesantren. Ketika diruqyah masih saja ada reaksi. Ustadz menyarankan untuk berobat ke dokter untuk mengecek kondisi fisik secara medis. Aku membawanya pulang ke Bandung untuk memeriksanya ke dokter yang sudah berlangganan. Sabtu sore kami berangkat menuju rumah sakit. Di pertigaan jalan kami berpapasan dengan seekor kucing hitam. Matanya melihat tajam pada putriku. Aku segera memperingatkan putriku untuk membaca ayat kursi dalam hati. Setelah berobat di Bandung, kami pulang ke Cirebon ke rumah kakak. Malam itu kami tidur sangat gelisah. Selain hawa Cirebon yang panas, suasana kamar terasa panas tidak seperti biasa. Ditambah rasa takut yang mencekam sehingga putriku memelukku sangat erat. Tubuhku jadi tambah bermandikan keringat. Pagi harinya ketika kami sedang sarapan, tiba-tiba ada suara yang mengagetkan kami. Suara seseorang yang melompat dari ketinggian seperti dari atap rumah. Suara itu seperti ada di sebelah ruang makan di mana kami sedang sarapan pagi itu. Kakak langsung melihat ke ruang sebelah, namun tak ada apa-apa. Siangnya, saat kami sedang makan siang, terdengar suara seseorang mengucapkan salam di depan rumah. Kami menduga ada tamu yang datang. Kakak langsung menuju ruang tamu untuk melihat siapa yang datang.
Namun ternyata tak ada siapa-siapa. Janggal sekali. Padahal rumah kakak berjauhan dengan tetangga, dengan halaman yang sangat luas. Sangat tidak mungkin tamu yang ke rumah tetangga terdengar selamanya sampai ke rumah. Waktu itu sudah memasuki pekan kedua Oktober. Sakit perut datang lagi di saat akan berangkat menuju pesantren. Tanpa berpikir panjang, kami berangkat lagi ke Kuningan untuk berobat. Selesai meruqyah, Ustadz bertanya, "Lihat bayangan apa?" "Kucing hitam," jawab putriku. Aku kaget, ternyata kucing hitam yang Bapak pasang dengan kami tempoh hari bukan kucing hitam biasa. Putriku sudah lelah di ruqyah, begitupun aku lelah kesana kemari. Kami ingin istirahat di kota sendiri. Kami pulang ke Bandung untuk istirahat beberapa hari. Sabtu 15 Oktober 2002. Kami pulang ke Cirebon langsung ke pondok karena putriku ingin segera masuk sekolah. Alhamdulillah selamat bisa melangkah ke pesantren tanpa ada rasa sakit. Setelah beristirahat beberapa menit di ruang tamu di rumah ibu asrama, putriku berniat sholat asar lalu ambil air wudhu. Di saat berwudhu tiba-tiba pahanya sakit. Keluar dari kamar mandi, jalannya diseret karena pahanya sakit. Sehabis sholat asar langsung berbaring di rumah ibu asrama. Tak bisa lagi menuju kamarnya di asrama. Selanjutnya sholat maghrib dan isya dilakukan sambil berbaring. Badannya susah digerakkan seperti yang lalu. Aku hanya bisa pasrah dan tetap berdoa. Keesokan paginya aku pergi ke wartel untuk telepon ke Kuningan. Ustadz menyarankan membawa putriku kembali untuk diruqyah. Bagaimana mungkin Ustadz? Putriku tak bisa bangun, badannya susah untuk digerakkan. Begitu jawabanku ketika itu. Di wartel itu aku bertemu dengan ibu yang juga sedang menelpon ke Ponpes Husnul Khotimah. Kebetulan ia menyekolahkan putrinya di sana. Kami sama-sama pulang. Ia menanyakan aku dari mana. Aku cerita kalau sedang menunggu anak sakit di pesantren. Ternyata rumahnya di samping pesantren. Ibu itu sangat peduli dan menceritakan pada pengurus pondok yang lain perihal putriku. Pada akhirnya pengurus itu tahu lantas merencanakan akan mengantar ke tempat putriku berobat. Hari itu Minggu, 16 Oktober 2002. Seharian putriku berbaring. Menjelang sore ku dapati kamar jadi berantakan, padahal aku hanya meninggalkannya sebentar. Perlengkapan sholat, selimut, dan barang-barang lainnya berserakan di bawah. Sedangkan putriku tidur miring ke arah tembok. Ketika aku sedang membereskan barang-barang yang berantakan itu, tiba-tiba barang lain dilempar oleh putriku dari tempat tidur tanpa ia membalikkan wajahnya, seperti orang sedang marah. Aku baru melihat pemandangan seperti itu. Putriku sifatnya tidak seperti itu. Sejak bayi ia tidak rewel, jarang menangis, tidak pernah marah, apalagi melempar-lempar barang. Aku yakin itu bukan perbuatan putriku, itu perbuatan makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Ia pasti marah karena aku sudah merencanakan ke rumah Ustadz di Kuningan. Sambil merapikan kamar, aku bicara pada makhluk yang ada di dalam tubuh putriku. Kalau kamu memang tidak mau dibakar, tidak mau diruqyah, sekarang juga keluar dan jangan mengganggu lagi anakku. Kalimat itu keluar dengan nada emosi. Berurusan dengan makhluk itu harus tegas, pikirku. Tangan putriku diam, tidak lagi melempar-lempar barang. Aku peluk putriku sambil bacakan ayat-ayat Al-Quran. Badannya mulai bergerak. Aku membangunkan perlahan-lahan. Masya Allah, bibir bagian atasnya membengkak, padahal dari siang tidak seperti itu. Atas jasa ibu peduli yang bertemu di wartel itu, sore hari putriku berangkat ke Kuningan, diantar oleh pengurus dan beberapa santri putri Al-Islah. Dengan kaki pincang dan bibir bengkak, kami tiba di rumah Ustadz menjelang maghrib. Sejak hari itu, Ustadz menyuruh kami menginap untuk diruqyah sampai tuntas supaya tidak bolak-balik. Putriku seperti dikarantina di rumah Ustadz sejak pertengahan bulan Oktober itu, dan sejak itu di rumah Ustadz tidak hari tanpa ruqyah. Siang malam putriku diruqyah dan selalu bereaksi. Selalu ada yang dikeluarkan setelah diislamkan terlebih dahulu. Kejenuhan tampak di wajah putriku. Setiap harinya hanya diruqyah dan diruqyah tanpa ada hari yang terlewat. Aku kasihan lihat putriku sudah kelelahan berobat. Aku juga kasihan lihat Ustadz kelelahan beruqyah. Badanku sendiri capek, perasaanku seperti permen nano-nano. Segala rasa bercampur antara malu, kasihan, capek. Suatu waktu Ustadz menyuruhku sujud syukur karena hari itu raja jin yang bersarang di tubuh putriku berhasil dikeluarkan.
Saat itu juga aku sujud syukur. Hari itu sudah hari ke-6 putriku dikarantina di rumah Ustadz. Aku betul-betul bersyukur. Harapanku hari itu adalah hari terakhir putriku di ruqyah, dan hari itu 1 bulan sudah putriku menjalani terapi ruqyah. Malam itu Ustadz berembuk lantas menyarankan pindah ke pesantren lain karena kalau diantar ke pesantren itu pasti sakit lagi. Aku pun setuju dengan ide mereka. Rencana selanjutnya pun kami atur. Ustadz itu bersedia mengantar ke pesantren. Kalau di pesantren baru putriku sakit bisa langsung di ruqyah. Pondok Tahfidz Al-Hikmah, itulah pesantren yang akan kami tuju. Pindah dari pesantren Al-Islah. Allah sungguh maha mengatur. Rencana semula Sabtu siang itu kami akan berangkat ke Al-Hikmah tidak jadi karena pimpinan Pondok Al-Hikmah berkunjung ke Ponpes Husnul Khotimah. Subhanallah, ini betul-betul pertolongan Allah. Dia yang maha mengatur. Di hari Sabtu siang itu beliau berada di antara kami. Pembicaraan pun langsung pada intinya. Informasi tentang Pondok Tahfidz itu lengkap sudah aku dapatkan. Selepas makan siang, Ustadz kembali meruqyah putriku. Ustadz dari Pondok Tahfidz itu pun ikut meruqyah. Hasilnya masih saja ada jin yang bereaksi di tubuhnya. Aku merencanakan esok pagi hari Minggunya akan mendaftarkan putriku ke Pondok Tahfidz tersebut. Tapi Ustadz melarangnya dan menyarankan hari Senin saja agar putriku beristirahat sebelum menjalani tes di pondok itu. Saran itu aku ikuti. Senin pagi, pekan terakhir bulan Oktober 2002, kami berangkat ke Pondok Tahfidz itu. Setelah pendaftaran keurus, putriku langsung menjalani tes tulis dan wawancara. Dan ternyata putriku juga harus menjalani tes adaptasi selama seminggu. Jadi, keputusan diterima tidaknya setelah menjalani tes adaptasi itu. Hari Senin itu, kami kembali ke Kuningan karena pakaian masih di sana. Kami berencana kembali ke Pondok Tahfidz itu keesokan harinya. Namun malam Selasa selepas makan malam, sakit perut itu kembali menyerang. Ustadz merencanakan akan meruqyah sebelum kami berangkat ke Pondok Tahfidz esok hari. Hari Selasa selepas sholat subuh, Ustadz mulai meruqyah. Putriku langsung beraksi kuat. Mengamuk tak seperti biasanya. Selama 1 bulan di ruqyah, baru kali ini ia bereaksi sehebat itu. Tanpa terasa sudah 2 jam Ustadz beruqyah. Aku memperingatkan sudah waktunya mengajar. Maka ruqyah dihentikan dan putriku disadarkan. Setelah sadar, Ustadz lantas bertanya, lihat bayangan apa? Salib Katolik, jawab putriku. Ruqyah dilanjutkan kembali setelah Ustadz selesai mengajar. Lepas makan siang, ruqyah dimulai lagi. Reaksinya seperti tadi lagi, mengamuk, menendang-nendang. Kami hampir kewalahan. Selama 1 bulan di ruqyah selalu ada reaksi dan selalu berhasil dikeluarkan. Setiap Ustadz bertanya ada berapa di dalam, jawaban jin selalu 1. Dia bilang hanya sendiri dalam tubuh putriku. Tapi malam itu jin terjebak oleh pertanyaan Ustadz. Malam itu dengan izin Allah, Ustadz berhasil menjebak jin dengan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya dilontarkan pada jin yang bernama Yosep, entah di bagian tubuh yang mana dia tinggal. Pak Ustadz bertanya, Pak Yosep sudah menikah? Sudah, jawab jin. Siapa nama istrinya? Maria. Sekarang ada di mana? Di sini di tubuh. Pak Yosep punya anak? Punya banyak. Berapa? 7. Mereka ada di mana? Semua ada di sini. Namanya siapa saja? Thomas, Antonius, Stephanus, Philip, Elizabeth, Maria, Dupin. Masing-masing ada yang tinggal di kepala, tenggorokan, perut, tangan, kaki, tangan kiri, kaki, juga paha. Si Thomas yang ada di tangan kiri tugasnya mengajak jin untuk masuk ke dalam tubuh. Ia bagian merekrut. Si Yosep tanpa ditanya ia bercerita panjang tentang ke-7 anaknya. Lantas Ustadz bertanya lagi, sejak kapan ada di tubuh anak ini? Sejak anak ini lahir. Kenapa masuk? Karena anak ini lahir tidak diajanin. Walau jin itu makhluk pembohong, namun aku percaya kalau putriku saat lahir tidak diazanin, karena ia lahir ke dunia tanpa disaksikan ayah kandungnya. Secara moral, tak ada yang bertanggung jawab penuh, walau secara material ada yang menanggung biaya melahirkan di rumah sakit swasta itu. Sesaat aku sedih melihat putriku, mengingat awal dia lahir ke dunia yang prihatin jiwanya. Konsentrasiku sesaat buyar sehingga tidak lagi menyimak pertanyaan Ustadz pada jin yang bernama Yosep itu.
Selain ketujuh anak Yosef, ada lagi yang lainnya, yaitu adik dan kakak Yosef. Dengan sabar Ustadz membimbing jin-jin Katolik itu untuk masuk Islam supaya dapat keluar dari tubuh putriku. Jin itu hanya bisa keluar jika Islamnya sudah ikhlas. Bersamaan dengan azan Isya berkumandang, jin-jin yang telah diislamkan itu berhasil keluar. Ustadz menyuruh mereka langsung sholat berjamaah di masjid. Ketika itu Ustadz seperti mengatur pasukan. Suara azan dari masjid dengan suara Ustadz mengaji menambah suasana malam itu menjadi getir. Putriku nampak lemas, sudah tidak merontak lagi, tapi tiba-tiba tangannya kram. Ada jin yang tidak mau keluar. Ia bertahan di tangan, lalu Ustadz membacakan lagi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Alhamdulillah, akhirnya keluarlah jin itu. Aku merasa tidak percaya dengan keadaan malam itu, walau kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Pengalaman malam itu, aku ambil hikmahnya untuk menambah keyakinan akan ayat-ayat Allah. Sudah 1 bulan penuh di Ruqyah, sudah puluhan jin dikeluarkan ditambah malam itu. Malam itu 10 jin bahkan lebih berhasil diislamkan dan dikeluarkan dari tubuh putriku. Entah berapa puluh jin yang sudah berhasil dikeluarkan. Putriku bisa kuat dengan puluhan jin yang bersarang di tubuh sejak lahir. Begitu komentar Ustadz. Ustadz itu bertanya padaku, apa tidak nampak gejala sebelumnya? Seperti pada umumnya, kalau ditebus seorang ada makhluk lain, dia suka enggan mendengarkan orang mengaji atau azan. Tapi putriku tidak ada gejala seperti itu. Sejak bayi sampai taman kanak-kanak, dia tidak ada gejala-gejala itu. Dia rutin mengaji, bahkan waktu masuk sekolah dasar dia sudah menjalankan sholat waktu, walau belum lengkap 5 waktu. Hanya gejala yang tak kusadari memang nampak ketika ia beranjak besar. Seperti ketika hendak disekolahkan ke sekolah Islam, ia menolak. Ia memilih sekolah yang berdampingan dengan gereja. Di rumah pun ia lebih senang bergaul dengan mahasiswa yang kos asal Cikugur Kuningan yang notabene Nasrani semua. Sering kali di luar pantauanku, diam-diam ia sering mendengarkan siaran radio Nasrani. Aku pernah memergokinya sedang khusyuk mendengarkan sampai kuancam akan membanting radio itu jika sampai terulang lagi. Beranjak remaja, ia mulai mengidolakan grup musik barat. Puluhan poster ia pajang di kamarnya. Poster terbesar ia pajang tepat di tembok di hadapan posisinya saat sholat. Di poster itu terlihat salah seorang anggotanya memakai kalung salib. Karena ukuran poster itu besar, otomatis gambar salibnya pun nampak terlihat. Sehari 5 kali putriku sholat sambil menghadap tembok, menghadap poster itu, menghadap salib itu. Malam itu baru terjawab semuanya, mengapa putriku menolak disekolahkan di lingkungan Islami. Dan malam itu pun terjawab, kenapa kalau ia berada di lingkungan pesantren, ia selalu sakit. Setelah sholat Isya dan istirahat sejenak, Ustadz itu kembali meruqyah putriku karena masih ada anggota tubuh yang kaku. Ternyata benar, masih ada yang tidak mau dikeluarkan. Ketika itu dialog Ustadz dengan jin. Ustadz bertanya, jadi kamu yang menghalangi anak ini kalau mau berangkat ke pesantren dan anak ini jadi sakit? Iya, jawab jin. Kenapa kamu menghalanginya? Saya tidak mau anak ini belajar Islam. Dengan mimik muka dan nada yang sombong ia berkata seperti itu. Malam semakin larut, jin itu masih belum mau keluar padahal azan terus-terusan dibacakan ke telinga kanan kiri putriku. Pada akhirnya jin bandel itu keluar juga. Mereka saudara Yosef, kakak dan adik-adiknya. Hari Selasa itu ruqyah baru selesai pukul 23.00, padahal dimulai dari pukul 13.30. Misteri penyakit yang selalu datang kalau hendak ke pesantren malam itu terungkap sudah. Aku sujud syukur semoga ini malam terakhir putriku di ruqyah. Namun ternyata pikiranku meleset. Malam itu menjadi permulaan jin-jin Katolik keluar dari tubuh putriku. Karena keesokan harinya, dikala aku membacakan surat Al-Baqarah, putriku bereaksi. Hari itu hari Rabu, pekan terakhir bulan Oktober. Ustadz menyuruh kami membaca Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah lumayan panjang, maka ku bagi 2. Putriku terlebih dahulu membaca beberapa lembar. Setelah bagiannya selesai dibaca, ia mendengarkan aku membaca sambil berbaring. Saat sedang membaca Al-Quran, aku kehausan, maka aku keluar kamar sebentar untuk minum. Al-Quran aku tinggal dalam keadaan terbuka, namun saat masuk kamar, Al-Quran sudah ditutup. Putriku tidur mepet ke arah tembok, seakan tidak mau mendengar aku membaca Al-Quran. Ketika itu agak heran melihat sikap tidurnya. Aku ingin tahu apakah ini tidur betulan atau tidak. Maka pelan-pelan aku sentuh betisnya. Tanpa diduga ia menendang dengan keras. Ternyata ia sudah bereaksi selesai membaca Al-Quran. Saat aku takut
khawatir, mengamuk seperti tadi malam. Di rumah hanya ada aku, putriku, dan istri Ustadz yang punya bayi. Dengan spontan, Umi, istri Ustadz, menelepon suaminya. Ia kelihatan begitu panik melihat putriku sudah bereaksi. Saat itu juga Ustadz datang karena sudah waktunya istirahat. Setelah melihat putriku sudah bereaksi seperti itu, beliau menelepon rekannya yang kebetulan hari itu tidak ada jadwal mengajar. Pagi itu pukul 09.30 Ruqyah sudah dimulai, namun jinnya baru bisa dikeluarkan setelah diislamkan pada saat maghrib. Jin itu mengaku dia biarawati bernama Maria, adiknya Yosef. Setelah sholat maghrib, kembali Ustadz meruqyah dan lagi-lagi bereaksi serta mengamuk. Sama seperti sebelumnya, jinnya sangat bandel untuk dikeluarkan. Dia nenek-nenek, ibunya Yosef bernama Natalia. Alhamdulillah akhirnya berhasil dikeluarkan juga setelah masuk Islam. Rutinitas ruqyah berjalan setiap hari. Jin-jin Katolik itu masih tersisa di tubuh putriku. Malam itu, Sabtu pekan terakhir bulan Oktober, selepas makan malam, ruqyah dimulai kembali. Namun baru kali ini tak ada reaksi. Putriku tetap sadar padahal kedua ustadz itu sudah lama mengaji. Betul-betul sudah tidak ada reaksi apa-apa. Pukul 20.30 ustadz sudah bisa beristirahat melepas lelah setelah meruqyah yang tak pernah berhenti selama 2 pekan ini. Selama 2 pekan ruqyah berjalan siang malam setiap hari. Malam minggu ini kami bisa beristirahat lebih awal. Putriku membaca majalah sebelum tidur sambil menunggu ngantuk. Malam itu kami sujud syukur. Perjalanan berobat malam itu berakhir sudah. Tuntas semuanya. Putriku dinyatakan bersih dari gangguan jin karena malam itu ruqyah sudah tidak ada reaksi. Tak lama membaca majalah itu disimpan di bawah bantal dan langsung tidur. Di tengah lelapnya kami tidur, tengah malam terdengar suara buku yang dibuka-buka, suara gesekan kertas. Di saat itu putriku terbangun tanpa membuka mata. Ia meraba-raba bawah bantal mencari majalah yang tadi ia baca. Ternyata tidak ada. Suara gesekan kertas itu semakin keras. Kami pun makin keras membaca ayat kursi. Dengan mata terpejam dan jantung berdebar, kami sangat ketakutan malam itu. Tak berani membuka mata karena takut ada penampakan. Setelah lama membaca ayat kursi, suara itu hilang. Paginya saat dilihat, ternyata majalah itu ada di tempatnya semula, yaitu di bawah bantal. Selama putriku sakit gangguan jin, kami memang sering diganggu. Pernah sekali waktu di tengah malam kami dikagetkan dengan suara buku yang dibanting sangat keras. Lain waktu seperti suara pintu yang diketuk. Selama di karantina di rumah Ustadz, hampir setiap malam gangguan itu muncul. Kadang suara gorden yang dibuka-buka padahal gorden itu tertutup. Pernah juga seperti suara sirine. Suara-suara itu akan hilang jika kami membaca ayat kursi. Pernah suatu malam aku terbangun karena ada suara yang memanggil-manggil putriku. Suaranya setengah berbisik. Setelah aku membaca ayat kursi beberapa kali, suara itu hilang. Kadang tempat tidur kami digoyang-goyang. Semula aku berpikir ada gempa, tetapi setelah aku baca ayat kursi, goncangan itu berhenti. Lain waktu di malam yang sunyi, aku merasa ada yang duduk di antara aku dan putriku. Saat itu aku tak berani membuka mata, tapi putriku malah membuka matanya dan melihat sosok yang berbaju putih di tengah dan di antara kami. Sosok itu hilang setelah masing-masing kami membaca ayat kursi. Pernah juga di tengah lelapnya aku tidur, ada yang menempel di tubuhku. Aku pikir tangan putriku, maka aku lepaskan, namun tangan itu menempel lagi, hangat. Sampai beberapa kali aku merasa terganggu. Akhirnya aku membuka mata, ternyata itu lengan bayi yang putih. Lagi-lagi setelah membaca ayat kursi, lengan itu hilang. Pengalaman-pengalaman menyeramkan itu terjadi di saat putriku sedang menjalani ruqyah, saat-saat ia sakit terkena gangguan jin. Setelah putriku tidak ada reaksi apa-apa bila di ruqyah, akhirnya kami berangkat ke pondok untuk tes adaptasi. Tiba di pondok, tahfidz, sakit perut itu kembali menyerang. Saat itu aku jadi bingung harus kemana lagi berobat. Karena di ruqyah sudah tidak ada reaksi apa-apa. Aku berniat pulang saja ke rumah kakak, tapi ustadz di pondok tahfidz itu melarang. Putriku diruqyah kembali oleh ustadz yang sudah hafiz, pimpinan pondok itu. Baru saja beberapa ayat suci dibacakan, putriku langsung tak sadarkan diri. Kakinya meronta-ronta. Setelah lama dibacakan ayat suci Al-Quran, putriku diam tapi tetap tak sadar. Tak bisa diajak dialog. Matanya tertutup rapat dan badannya kaku, tidak bisa digerakkan. Jin dalam tubuhnya tak bisa dikeluarkan, tapi putriku tak bisa disadarkan. Aku mulai panik, khawatir, tak bisa sadar kembali dan tak bisa pulang, sehingga harus menginap di ruangan itu.
Ruangan khusus tamu letaknya di kaki Gunung Ciremai. Aku meminta segelas air putih, lantas membacakan surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Setelah itu, air diusapkan ke wajah putriku. Seketika itu aku terbangun. Aku tanya, "Siapa ini?" Sambil menunjuk padaku, dia menjawab, "Ibu." Berarti dia sudah sadar. Alhamdulillah dia telah sadar, namun badan, tangan, serta kakinya tak bisa digerakkan. Bersama-sama kami membaca ayat kursi, begitu juga putriku. Akhirnya perlahan-perlahan ia bisa bangun. Ustadz membantu mencarikan angkutan untuk pulang, karena hari sudah sore. Karena sudah terlalu sore, tak ada angkutan yang lewat di desa itu. Terpaksa kami naik ojek untuk menuju pangkalan angkutan menuju ke Kuningan. Kami tiba di rumah Ustadz di Kuningan menjelang Isya. Beliau tak menyangka kami datang kembali. Malam itu tidak langsung diruqyah karena kami sudah terlalu capek. Baru keesokan harinya, Senin, putriku kembali diruqyah. Langsung ada reaksi, ia memberontak dan mengamuk seperti biasa. Setelah lama dibacakan ayat-ayat Al-Quran, barulah jin yang ada dalam tubuh putriku bisa diajak berdialog. Pak Ustadz bertanya, "Sejak kapan kamu masuk?" "Malam minggu." "Malam minggu jam berapa? Anak ini sedang apa?" "Anak ini lagi baca." "Kenapa kamu masuk?" "Karena aku dendam." "Dendam kenapa?" "Dendam karena keluargaku masuk Islam." "Dendam sama siapa?" "Sama kamu." "Kenapa dendam dengan saya tapi masuk anak ini?" "Masuk sama kamu susah." Jin ini akhirnya bisa dipaksa keluar. Dia bernama Aloysius dan namanya diganti setelah diislamkan. Aku dan Ustadz merasa bingung bagaimana mungkin putriku bisa melangkah ke pesantren karena serasa dikejar oleh makhluk itu. Bulan Oktober sudah berlalu. Putriku baru 2 kali duduk di kelas. Yang itu bertiga-tiga setengah bulan dia tidak masuk sekolah. Setelah diruqyah, aku membawanya lagi pondok pesantren Al-Islah. Tidak jadi pindah ke pondok tahfidz karena sebelumnya tujuan pindah adalah agar kalau harus diruqyah tidak perlu bolak-balik ke Kuningan. Tapi ketika sakit di pondok itu, aku tetap membawanya ke Kuningan. Setelah mengantar ke pondok pesantren yang di Bobos, tak lama kemudian aku balik ke Bandung. Di perjalanan aku bersyukur pada akhirnya putriku bisa mewujudkan cita-citanya untuk belajar di pesantren. Aku ingin segera istirahat, rasanya badan dan pikiran benar-benar lelah. Baru 1 hari aku istirahat di Bandung, telepon dari pesantren Bobos mengabarkan kalau putriku sakit lagi. Padahal tas pakaian pun belum kubongkar. Hari itu juga aku berangkat ke Bobos, Cirebon, dan langsung ke Kuningan ke rumah Ustadz untuk menjalani ruqyah lagi. Tapi setelah diruqyah hasilnya nihil, tidak ada apa-apa. Sepertinya sudah steril dari gangguan jin. Sakit perut kali ini penyakit medis, berarti aku harus membawanya ke dokter. Akhirnya aku paham kenapa waktu tahun lalu itu ia tak mau masuk pondok pesantren Husnul Khotimah Kuningan, karena pengaruh makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Dan setelah makhluk-makhluk itu keluar, putriku ingin belajar di pondok pesantren Husnul Khotimah. Putriku akhirnya pindah sekolah dari pondok pesantren di Bobos, Cirebon ke pondok pesantren Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan studinya selama 6 tahun di pondok pesantren Husnul Khotimah. Kini putriku alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Semoga Allah selalu melindungi putriku, suaminya, dan anaknya.